Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dapat dipertemukan pada kesempatan kali ini. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu berjudul tentang akhlak terhadap alam dan lingkungan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa komponen utama dalam agama Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Komponen tersebut didasarkan pada penjelasan Nabi ketika melakukan dialog bersama malaikat Jibril. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kulukun yang berarti al-sajiyah atau perangai, atau biat atau watak, al-maru'ah peradaban yang baik, dan al-din yang berarti agama. Berikut ini merupakan istilah-istilah akhlak menurut beberapa ahli. Yang pertama, Al-Ghazali berpendapat bahwa segala sifat yang tertanam dalam hati akan menimbulkan kegiatan-kegiatan yang mudah dan ringan tanpa melakukan pemikiran ataupun pertimbangan. Yang kedua ada Ibnu Maskawi berpendapat bahwa dalam kitabnya Tahzibul Akhlaq wa Tathhirul Arab, akhlak adalah sikap jiwa seorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak ada di surah Al-Qalam ayat 4, yaitu wa innaka la'ala khuluqin atim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang kedua ada di surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjuwallaha wa al-yawma akhira wa tadhkara Allahu tadhkiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang menghadap rahmat Allah dan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi dan langit beserta isinya selain Allah. Allah melalui Al-Quran mewajibkan kepada manusia untuk mengenal alam semesta beserta isinya. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuhan, ataupun benda-benda tidak bernyawa lainnya. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Khalifah menuntut adanya interaksi antara sesama dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam pandangan akhlak Islam, seorang tidak dibenarkan memetik bunga sebelum mekar ataupun mengambil buah sebelum matang. Hal ini karena berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Ini berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang berjalan dan terhadap semua proses yang terjadi. Yang demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan, bahkan dengan kata lain, setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia itu sendiri. Manusia sebagai khalifah diberi kemampuan oleh Allah untuk mengelola bumi dan alam semesta ini. Manusia diturunkan ke bumi untuk membawa rahmat dan cinta kasih kepada alam seisinya. Oleh karena itu, manusia mempunyai tugas dan kewajiban terhadap alam dan sekitarnya, yakni melestarikannya dengan baik. Kemudian dasar kewajiban berakhlak pada alam dan sekitarnya antara lain satu, bahwa manusia hidup dan mati berada di alam, yaitu bumi. Yang kedua, bahwa alam merupakan salah satu hal pokok yang dibicarakan oleh Allah
Allah dalam Al-Quran. Yang ketiga, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga melestarikan alam yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Yang keempat, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari alam agar kehidupan menjadi makmur. Yang kelima, manusia berkewajiban mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan di muka bumi ini. Manusia hidup bergantung pada alam sekitar. Mula-mula mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden, yaitu mencari tempat-tempat yang menyediakan tempat hidup dan makan. Mereka lalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain setelah bahan makanan tersebut habis. Namun seiring dengan kemajuan kehidupan manusia, bukan berarti ketergantungan manusia atas kebutuhannya terhadap alam semakin berkurang. Mereka hidup tetap membutuhkan alam sekitar bagi manusia untuk kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya. Untuk itu, manusia harus menjaga keharmonisan hubungannya dengan alam dan makhluk sekitarnya, yaitu dengan akhlak yang baik kepadanya. Dalam ajaran agama Islam, akhlak kepada alam dan seisinya dikaitkan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fi al-ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku al-dima wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikannya khalifah di bumi. Untuk mereka yang berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dari manusia menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Berikut ini adalah hadis tentang wajibnya menyayangi binatang dan sekitar kita. Dari hadis riwayat Tirmizi juz 3 dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang penyayang itu disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka dari itu sayangilah bumi, niscaya yang berada di langit menyayangi kalian. Itulah hadis riwayat Tirmizi juz 3. Hewan atau binatang merupakan makhluk Allah yang diciptakan untuk melengkapi kehidupan manusia. Binatang yang diciptakan Allah begitu banyak jenis dan spesiesnya. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di lautan, bahkan ada yang hidup keduanya. Binatang juga makhluk Allah yang diberikan nyawa dan mempunyai perasaan. Hanya saja ia tidak memiliki akal pikiran seperti manusia yang diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kemudian ada implementasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak manusia terhadap lingkungan terutama alam bukan hanya semata-mata untuk kepentingan lingkungan atau alam itu sendiri, tetapi jauh dari itu untuk memelihara, melestarikan dan memakmurkan lingkungan alam ini dengan memenuhi kebutuhannya sehingga kemakmuran, kesejahteraan dan keharmonisan hidup dapat terjaga. Berakhlak dengan lingkungan sekitarnya dapat dilakukan manusia dengan cara melestarikan alam sekitarnya sebagai berikut. Yang pertama, melarang penebangan pohon secara liar. Yang kedua, melarang perburuan binatang secara liar. Yang ketiga, ada melakukan reboisasi. Yang keempat, ada mengendalikan erosi. Yang kelima, ada membuat cagar alam dan swaka marga satwa.
Yang keenam, melarang membuang sampah dan sembarangan. Yang ketujuh, merawat fasilitas umum dengan baik. Yang kedelapan, menetapkan tata guna lahan yang lebih sesuai. Yang kesembilan, memberikan pengertian yang lebih baik tentang lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang ke-10, memberikan sanksi-sanksi tertentu bagi pelanggar-pelanggarnya. Adapun akhlak manusia terhadap lingkungan atau alam yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian yang kedua ada memanfaatkan alam beserta isinya, karena Allah ciptakan alam dan isinya untuk manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air dari langit, lalu dia menjadikan hujan itu segala sesuatu buah-buahan sebagai rezeki. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui itu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.